Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Saputra dengan NIM C1B0181008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan PT ABC Presiden Indonesia Medan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu bab 1. Saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam suatu organisasi, hal yang terpenting adalah sumber daya manusia yang menjadi aset penting bagi suatu perusahaan yang harus dikelola oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Dalam mewujudkannya keberhasilan suatu organisasi, maka dibutuhkan peningkatan kinerja para karyawan untuk memacu karyawan mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Apabila kinerja karyawan baik, maka kinerja perusahaannya akan meningkat, dan sebaliknya apabila kinerja karyawan buruk, dapat menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah reward. Reward merupakan ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yang bertujuan agar seseorang tersebut lebih giat lagi dalam usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja karyawan. Selain faktor reward, faktor punishment juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Punishment adalah sanksi yang diberikan kepada karyawan karena ketidakmampuan atau kurang baiknya dalam menyelesaikan atau mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi tingkat punishment yang diberikan kepada seseorang, maka semakin menurun pula tingkat kinerja karyawan karena masa tertekan. Selanjutnya, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Selanjutnya, di sini terlihat fenomena masalah yang mengakibatkan kinerja menurun dalam PT ABC Presiden Indonesia, yang disebabkan oleh faktor reward dan punishment yang tidak berjalan dengan baik, seperti masalah reward yang masih terlihat. Ada karyawan yang tidak diapresiasi akan hasil kerja yang mereka berikan kepada perusahaan. Masih adanya ketidakadilan yang diberikan kepada karyawan yang lama yang sudah berpuluh tahun bekerja, tetapi masih diberikan reward yang sama seperti karyawan yang baru. Selain itu ada juga masalah punishment, yaitu yang sering terjadi yaitu kepada karyawan sales marketing yang selalu kena punish atau hukuman apabila mereka tidak mencapai target dalam sebulan. Mereka merasa tertekan akan tekanan yang terus diberikan sehingga menyebabkan karyawan sales tersebut selalu silih berganti dan banyak yang keluar karena tidak tahan dengan akan punishment tersebut. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Apakah reward berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia? Yang kedua yaitu apakah punishment berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia? Yang ketiga yaitu apakah pemberian reward dan punishment berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah punishment berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah reward dan punishment berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT ABC Presiden Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka, keterkaitan antara variabel, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Langsung saja yaitu kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang karyawan atau pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan demi tercapainya tujuan dari organisasi. As'ad dan Asori dan Indasari 2018 menyatakan kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu indikator kinerja karyawan menurut Mangkunegara dalam Sunarto dan kawan-kawan 2017 adalah yang pertama yaitu hasil pekerjaan yang terdiri dari kualitas kerja dan kuantitas kerja. Yang kedua yaitu perilaku yang terdiri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu pengertian reward. Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan dalam konsep manajemen. Reward merupakan suatu alat untuk meningkatkan kinerja untuk memotivasi para pegawai. Tujuan pemberian reward atau imbalan menurut Ardana 2012 terdiri dari yang pertama yaitu kan ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, dan disiplin. Bentuk-bentuk reward. Mahmudi dalam Ansori dan Indrasari 2018 menyatakan terdapat beberapa macam reward, yaitu yang pertama gaji dan bonus, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga pengembangan karir, yang terakhir yaitu penghargaan psikologis dan sosial. Pengertian selanjutnya pengertian punishment.
Fahmi 2016 menyatakan punishment adalah sanksi yang diterima oleh seseorang karyawan karena ketidakmampuannya dalam mengerjakan atau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur punishment menurut Purwanto dalam Merina 2017, yaitu yang pertama yaitu punishment preventif. Punishment preventif yaitu punishment yang dilakukan dengan maksud tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Yang kedua yaitu punishment represif. Punishment represif yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Tujuan dan fungsi punishment. Menurut Asori dan Indrasari 2018, tujuan dari diberlakukannya punishment adalah supaya pegawai yang melanggar merasa jera dan tidak akan mengulang lagi. Menurut Wiyani 2013, fungsi punishment atau hukuman adalah sebagai berikut, yaitu sebagai hukuman adalah menghalangi, hukuman adalah mendidik, hukuman memberikan motivasi. Jenis-jenis punishment. Menurut Rifai 2013, jenis-jenis punishment yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai hukuman ringan, yang kedua yaitu hukuman sedang, yang ketiga yaitu hukuman berat. Selanjutnya keterkaitan antara variabel hubungan reward X1 dan kinerja karyawan Y. Hal ini dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumparmi 2019, Yosi Eryawati 2018, Faizal Hidayat 2018, dan Fresli Nurjana Dihan 2020 menunjukkan bahwa reward memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hubungan punishment X2 dan kinerja karyawan. Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Faizal Hidayat 2018, Nasasa Michelle Putri Kenjana, Peter Nainggolan 2018, Rosnianti dan Sri Wahyuni 2019 menyatakan bahwa punishment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu hubungan reward X1 dan punishment X2 terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung Dwi Nugroho 2015 dan Muhammad Rian Hidayatullah 2018 menyatakan bahwa reward dan punishment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini saya akan memaparkan salah satu jurnal yang ditulis oleh Suparmi 2019 dengan judul Reward dan Punishment sebagai Pemicu Kinerja Karyawan pada PT Dunia Setia Sandang. Dia menggunakan unit analisis regresi linear berganda dengan konsep variabel X1 reward, X2 punishment, dan Y-nya kinerja. Dimensi dan indikator. Indikator reward yaitu pekerjaan itu sendiri, upah, peluang promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Indikator punishment yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan PHK karyawan. Indikator kinerja yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil lainnya yaitu secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan punishment terhadap kinerja karyawan. Persamaan penelitiannya yaitu variabel X adalah reward dan punishment, variabel Y-nya ada kinerja. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Di sini saya menggunakan variabel X1-nya yaitu reward, variabel X2-nya yaitu punishment, dan variabel Y-nya yaitu kinerja karyawan. Di mana reward dan punishment di sini adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel terikat. Di sini terlihat di mana reward X1 mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, punishment X2 mempengaruhi pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan reward X1 dan punishment X2 kedua-duanya mempunyai keterkaitan atau pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, yaitu pertama, reward memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua yaitu punishment memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga yaitu reward dan punishment mempunyai keterkaitan terhadap kinerja karyawan. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.